Annyeonghaseyo. Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Andres Pedovinanda. Kali ini kita akan melanjutkan sesi sharing insight kembali mata kuliah konseling humanistik dan konseling postmodern. Nah, dimana pada pertemuan ke-13 kali ini kita membahas tentang SFBC dan juga naratif terapi, dimana eh pada pertemuan seperti biasa pada pertemuan kuliah kita dengan kamera, sebelumnya kita mendengarkan lagu-lagu. Setelah kita mendengarkan lagu-lagu, baru kita langsung masuk ke topik pembahasan materi pada hari itu, dimana sebelumnya itu kita kayak mengulang kembali, mereview kembali apa sih yang sudah kita pelajari tentang SFBC dan juga naratif terapi itu sendiri, dan juga eh, mereview kembali tentang perbedaan modern dan postmodern, dimana modern sendiri tuh kayak kita intinya tuh kayak mengapa permasalahan itu bisa terjadi, dan juga dalam modern itu biasanya kita mengkotak-kotakan, misalnya Jawa ya Jawa, Batak kayak Batak, Cina ya Cina, atau juga misalnya suku ini ya suku ini, dan juga dan segala sesuatu itu ada aturannya. Sedangkan dalam postmodern sendiri kayak kebenaran itu tidak bersifat mutlak, berfokus pada pemecahan masalah, fokus pada potensi konseli, tidak apa ya namanya kalau dalam itu mendiagnosa kalau dalam postmodern itu, dan juga tidak membahas masa lalu. Dan dalam postmodern sendiri itu bersifat fleksibel, itu bergantung kita melihat permasalahan dari mana sudut pandang itu. Dan karena setiap manusia juga pasti kan memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga postmodern sendiri itu bersifat fleksibel. Nah, bahasa dalam uh, respon konselor dalam pendekatan SFBC atau naratif terapi itu mempengaruhi konseli dalam berpikir atau menjawab suatu pertanyaan yang mungkin dilontarkan atau diberikan oleh konselor kepada konselor sendiri. Jadi bahasa yang diberikan itu mungkin harus bersifat yang jelas, baku, mungkin sedikit baku, dan juga mudah dipahami oleh konseli. Terus juga pada pendekatan SFBC itu ada tokoh yang utama itu yang bernama uh, Insom Kimberg dan juga Steve DeSager, di mana keduanya ini uh, sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai pekerja sosial. Nah, latar belakang dari Insom Kimberg sendiri itu apa ya, keluarga farmasi. Nah, dalam pembelajaran pertemuan ke-13 itu kita juga menonton video, jadi bagaimana kayak pendekatan SFBC ini digunakan dalam konseling pendidikan. Nah, SFBC ini sangat cocok menurut saya, dan efektif mungkin ya diberikan kepada konseling pendidikan, di mana dalam proses SFBC ini kan namanya solution brief counseling gitu kan, solution focus brief counseling, di mana konseling ini dilakukan tidak berlama-lama, dan juga dalam menyelesaikan permasalahannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama, karena pendekatan ini itu berfokus pada penyelesaian atau pemecahan masalah itu sendiri, dan konseli juga berfokus pada potensi-potensi yang dalam menyelesaikan masalah. Nah, pada pertemuan itu juga kamera menjelaskan beberapa keterampilan dasar konseling. Dalam video terdapat respon verbal, respon non verbal. Dari contoh video yang ditampilkan, konseli itu kayak berusaha menguatkan permasalahannya dan potensi apa yang dimiliki oleh konseli itu sendiri. Nah, dalam pertemuan sendiri itu juga kayak kita tuh apa ya namanya, membahas tentang komponen main skill. Nah, apa aja sih yang ada dalam komponen main skill itu sendiri?
kayak yang pertama itu kayak menciptakan peraturan yang membantu, misalnya membantu konseli, bagaimana kayak peraturan-peraturan itu bisa membantu dan jalannya konseling, dan juga menciptakan eh, persepsi yang membantu, juga menciptakan bicara diri yang membantu, menciptakan citra visual yang membantu. Terus juga dalam komponen sendiri tuh kayak ada menciptakan penjelasan yang membantu, dan juga menciptakan pengharapan yang juga bisa membantu konseling itu sendiri, konseli ya. Terus dari video itu kamera juga menampilkan, yang saya ingat itu ada contoh yang namanya respond encourage. Itu konselor itu kayak menggunakan kepala untuk memberikan pujian kepada konseli. Tujuan itu kayak untuk mendorong konseli menceritakan lebih dalam lagi dengan apa sih inti dari permasalahan yang dialami oleh konseli itu sendiri. Nah, lanjut pembahasan kita tentang pendekatan naratif terapi yang tadi saya bilang, kayak jadi dicetus oleh Michael White dan David Epson. Nah, jadi pada naratif terapi ini kayak membahas teknik-teknik apa sih yang ada dalam teknik naratif terapi itu. Kayak di naratif terapi itu kayak kita tuh konselor tuh membantu internalisasikan permasalahan yang atau dihilangkan atau dianggap tuh tidak ada. Terus juga ada raising dilema, terus juga ada predicting setback. Nah, itu kayak teknik-teknik yang ada dalam pendekatan naratif terapi. Nah, dalam pertemuan ini juga kayak kamera sendiri tuh lebih memperlihatkan bagaimana pendekatan SSBC diterapkan dalam konseling, dan juga pendekatan kali ini pendekatan naratif yang digunakan dalam proses konseling juga. Nah, konseling itu dalam setting keluarga. Nah, konselor menyadari konseli akan keunikan dari latar belakang yang dimiliki oleh konselor itu sendiri. Nah, harus melakukan encourage supaya konsel itu bisa memperdalam itu lagi apa sih yang ingin dia ceritakan, agar jadi bagaimana tuh konselor menggunakan yang encourage itu, agar konsel itu bisa jauh lebih dalam lagi cerita atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi sebenarnya sama seperti SFBC, yaitu menggunakan bahasa yang sangat penting untuk merespon atau menjawab bagaimana kayak konseli ataupun konselor itu agar saling memahami dan juga saling mengetahui. Maka kita sebagai calon konselor tuh harus memiliki yang namanya mind skill ya. Jadi agar kita tuh paham apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita gunakan. Nah, mungkin itu aja sih yang saya dapat dari yang bisa saya bilang dari pertemuan ke-13 itu tentang SFBC dan juga naratif terapi. Mohon maaf lagi saya ucapkan kalau misalnya ada perkataan atau kata atau tutur kata yang kurang jelas dan atau tidak enak didengar. Sampai jumpa di sesi sharing insight saya berikutnya. Dadah.